Selamat datang saya ucapkan kepada peserta diklat kepemimpinan pada hari ini. Kita melakukan pelatihan pada hari ini menggunakan Zoom meeting. Seperti yang tertera di layar Anda, materi seperti ini penting untuk diberikan agar para calon pemimpin mengerti benar apa yang harus dilakukan. Karena seperti kita ketahui, sebagai seorang pemimpin yang baik, dia harus dapat memberikan contoh, efek, dan pengaruh yang baik bagi lingkungan sekitarnya. Agar dapat menjadi seorang pemimpin yang baik, seorang pemimpin harus dapat yang pertama itu menciptakan visi. Jadi di sini para pemimpin diajarkan untuk dapat menganalisa setiap peluang yang ada dan juga melihat berbagai macam ancaman yang mungkin datang dari luar. Kemudian seorang pemimpin juga harus dapat menganalisa kemampuan yang dimiliki setiap orang yang dipimpinnya dan mengembangkannya untuk kemajuan organisasi atau lembaga. Dan seorang pemimpin yang baik tentunya harus mengetahui bagaimana dan kemana organisasi atau lembaga ini akan dibawa dan bagaimana sistem kerjanya. Kemudian menciptakan tujuan keberhasilan. Seorang pemimpin harus dapat mengkonversi visi yang dibuat pada timnya, juga dapat membuat sebuah target kinerja yang baik agar hasilnya memuaskan. Kemudian pemimpin juga harus dapat menentukan target kinerja setiap orang yang diaturnya dan juga mengukur setiap pencapaian yang harus dicapai. Selanjutnya, pemimpin dapat mengembangkan rencana yang dibuat, seperti spesifikasi keberhasilan. Semakin spesifik kinerja tim yang akan dibuat akan membuat kinerja tim semakin baik. Kemudian kesulitan dalam mencapai keberhasilan. Setiap usaha yang dibuat pasti mempunyai suatu kesulitan dan setiap kesulitan akan membawa kita pada level yang lebih tinggi. Partisipasi dalam membuat keberhasilan. Ketika para bawahan atau orang-orang yang dipimpin berpartisipasi dalam proses yang dibuat, biasanya mereka akan dapat menciptakan sasaran yang lebih tinggi. Kemudian feedback. Feedback ini perlu dilakukan agar setiap orang mengerti benar tugas yang harus mereka kerjakan dengan baik. Yang terakhir adalah dapat memonitor rencana yang dibuat. Seorang pemimpin yang baik tentunya harus dapat memonitor setiap rencana yang dibuat dengan baik dan dapat memberikan saran atau bahkan koreksi jika rencana yang dibuat tidak sesuai dengan tujuan awal. Dalam pelatihan ini, para calon pemimpin sebagai orang yang dapat membangun tim, tentunya dia harus dapat menjaga dua hal. Dua hal tersebut adalah yang pertama tugas. Seorang pemimpin yang baik harus mengerti dengan baik. Sasaran yang harus dituju harus jelas. Alat ukur indikator kinerja setiap orang harus jelas. Kemudian aturan kerja yang ada harus jelas. Kemudian seorang pemimpin juga harus dapat menjaga orang. Maksudnya, bagi seorang pemimpin yang baik harus dapat menjaga identitas dan juga semangat teamwork. Kemudian dapat menjaga kerjasama yang baik dan juga dapat membuat nyaman orang-orang yang dipimpinnya. Selanjutnya, seorang pemimpin harus dapat berbicara dengan baik, jujur, dan terbuka. Sekian materi dari saya. Semoga pelatihan yang kita lakukan ini dapat membantu untuk meningkatkan kualitas kepemimpinan saudara dan saudari.